Sobat Akuntansi. Kami dari kelompok 5, saat ini kami akan melakukan wawancara terhadap salah satu pemilik UMKM. Namun sebelum kami melakukan wawancara, ada baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Saudara Ramadhan Simbolon. Saya Saudara Mauli. Saya Arif Duri. Saya Desi Anggreni. Dan saya Linda Bormanik. Namun teman-teman, sebelum kami melakukan wawancara, ada baiknya kami memaparkan sedikit materi mengenai pajak UMKM. Selamat menyaksikan. Realisasi peraturan perpajakan atau UMKM Baik, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang pajak UMKM. Pengertian UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu jenis usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, ataupun badan usaha kecil yang memiliki skala bisnis terbatas. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. UMKM biasanya tumbuh dari kegiatan ekonomi lokal ataupun kebutuhan masyarakat sehari-hari dan berkembang secara bertahap. Meskipun berskala kecil, UMKM memiliki peranan besar dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai pokok ketentuan pasal 23 tahun 2018 untuk UMKM. Yang pertama ada tarif PPh final yaitu 0,5%, di mana wajib pajak atau WP dengan peredaran bruto yang tidak melebihi dari 4,8 miliar per tahun dapat memilih untuk dikenai PPh final sebesar 0,5% dari omset bulanan. Tarif ini bersifat opsional. WP dapat memilih menggunakan tarif normal berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh jika memiliki pembukuan yang tertib. Kedua, ada batas waktu penggunaan tarif 0,5%. Penggunaan tarif PPh final 0,5% memiliki batas waktu tertentu. Yang pertama, 7 tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV atau firma. 3 tahun pajak untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Keempat, setelah masa tersebut berakhir, wajib pajak harus menggunakan tarif normal sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh. 3. Ketentuan tambahan. Pertama, wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya pasal 23 tahun 2018, masa penggunaan tarif PPh final 0,5% dihitung sejak tahun pajak terdaftar. Kedua, wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya pasal 23 tahun 2018, masa penggunaan tarif PPh final 0,5% dihitung sejak tahun pajak berlakunya pasal tersebut. 4. Perhitungan pajak setelah masa tarif final. Setelah masa penggunaan tarif PPh final 0,5% berakhir, wajib pajak harus menghitung pajak berdasarkan tarif normal. Untuk wajib pajak orang pribadi, menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Untuk wajib pajak badan, menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh dengan memperhitungkan pasal 31E UU PPh. Wajib pajak orang pribadi dapat memilih menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN dengan syarat tertentu, seperti menyelenggarakan pencatatan dan memberitahukan penggunaan NPPN kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Perubahan terbaru, pasal 23 tahun 2018 telah dicabut dan digantikan oleh pasal nomor 55 tahun 2022. Namun, ketentuan mengenai tarif PPh final 0,5% dan batas waktu penggunaannya tetap berlaku dengan penyesuaian tertentu. Baik, sekarang kita masuk pada kriteria UMKM di Indonesia. Kriteria UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, serta diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Penetapan kriteria UMKM dapat dilihat dalam jumlah aset atau modal dan omset pendapatan tahunan. Berikut adalah klasifikasi terbaru. Yang pertama itu usaha mikro. Modal usaha atau aset maksimal 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian yang kedua itu omset atau pendapatan tahunan. Maksimal ini sebesar 2 miliar. Kemudian jumlah pekerja dengan range 1 sampai 4 orang. Ciri-ciri yang pertama itu sering tidak memiliki izin usaha formal. Kedua, menggunakan teknologi sederhana.
Ketiga, umumnya berbasis keluarga atau perorangan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu tidak memiliki sistem administrasi akuntansi yang baik. Contohnya yaitu warung kelontong, kemudian penjual gorengan keliling, tukang jahit rumahan, dan pedagang kaki lima. Yang kedua itu usaha kecil. Modal usaha atau aset ini lebih dari 1 miliar atau sampai dengan 5 miliar. Kemudian omset tahunan ini lebih dari 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Kemudian untuk jumlah pekerja antara 5 sampai 19 orang. Ciri-cirinya yaitu satu, sudah mulai terorganisir secara formal. Yang kedua, memiliki izin usaha. Ketiga, bisa menjangkau pasar lokal atau regional. Keempat, masih terbatas dalam penggunaan teknologi dan modal kerja. Contohnya seperti bengkel kendaraan, kemudian waralaba makanan lokal, kemudian usaha pengolahan hasil pertanian, dan catering rumahan skala besar. Yang ketiga itu usaha menengah. Modal usaha atau aset lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Omset tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Jumlah pekerja antara 20 sampai 99 orang. Ciri-ciri yang pertama itu sudah menerapkan sistem manajemen yang lebih profesional. Yang kedua, bisa menjangkau pasar nasional atau bahkan ekspor. Ketiga, menggunakan teknologi produksi yang lebih modern. Keempat, punya akses terhadap permodalan bank atau lembaga keuangan. Contohnya yaitu perusahaan konveksi, produsen makanan kemasan, distributor barang skala besar, dan perusahaan furniture. Peran strategis UMKM dalam perekonomian. UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian, baik secara nasional maupun lokal. Berikut beberapa peran pentingnya. 1. Menyerap tenaga kerja. UMKM menyediakan lebih dari 90% lapangan kerja di Indonesia. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha kecil, terutama di daerah-daerah. 2. Penyumbang PDB nasional. UMKM menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Ini menunjukkan betapa vitalnya sektor ini bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Mengurangi kesenjangan ekonomi. UMKM tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, sehingga bisa membantu pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah. 4. Mendorong inovasi dan kreativitas. UMKM sering menjadi tempat tumbuhnya inovasi karena pelaku UMKM harus kreatif dalam menyiasati keterbatasan modal dan sumber daya. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu tantangan yang dihadapi UMKM. Meskipun berperan besar, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan serius, antara lain 1. Akses modal terbatas, yaitu banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman karena tidak memiliki agunan atau tidak memenuhi persyaratan bank. Yang kedua, kurangnya pengetahuan bisnis dan manajemen, yaitu sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pelatihan dalam bidang manajemen, akuntansi, atau pemasaran. Lalu yang ketiga, ada pula keterbatasan teknologi dan inovasi, di mana penggunaan teknologi yang masih konvensional membuat UMKM sulit bersaing, terutama dengan produk impor atau perusahaan besar. Yang keempat, akses pasar terbatas, di mana tidak semua UMKM mampu menjangkau pasar yang luas karena keterbatasan logistik, pemasaran, dan jaringan distribusi. Yang kelima, formalitas dan legalitas. Nah, di sini banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha resmi, NIP atau nomor induk berusaha, atau tidak terdaftar dalam sistem perpajakan. Baiklah Sobat Akuntansi, tadi adalah sedikit pemaparan mengenai materi pajak UMKM. Nah, sekarang kami akan melakukan wawancara terhadap salah satu pemilik UMKM. Oke. Baiklah Bang, kami ucapkan terima kasih kepada Abang karena telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk kami wawancarai pada malam hari ini. Sebelum kami melakukan wawancara, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bang, kami merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Dengan saya sendiri, Saudara Maria Simbolon. Saya Linda Burmani, Bang. Yang akan mewawancarai Abang pada sore hari ini. Baik nih Bang, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh lagi, boleh kami tahu Bang, kami bicara dengan Abang siapa? Adam. Bang Adam. Berarti kami manggil Bang Adam nih ya Bang? Iya. Untuk nama usaha Abang ini, apa nih Bang? Abang berikan nama usahanya? My Laundry. My Laundry ya Bang? My Laundry. Nah, My Laundry ini pasti ada sejarah berkembangnya ataupun latar belakang berdirinya Abang mendirikan usaha ini kan Bang? Boleh nggak Bang Abang ceritain sedikit bagaimana cerita berdirinya usaha Abang ini?
Pertama awal itu kayak diajak sama teman, karena pada saat itu kerjaan juga udah mulai nggak nyaman, jadi mencari batu lompatan bagaimana caranya supaya bekerja tapi mendapatkan penghasilan daripada pekerjaan itu lagi. Jadi coba-coba iseng-iseng awal-awal cuman melihat-lihat dulu dari teman, karena untuk namanya sendiri itu pun kita nggak mikir karena dia udah punya nama itu sebelumnya, jadi kita ngikut aja gitu. Jadi kayak seolah-olah itu ada beberapa cabang tapi sebenarnya nggak ada terkaitan daripada keuangannya gitu. Cuman hanya sekedar bingung mau milih nama apa, ya udah Itu buat aja May Laundry ya bang? Iya gitu. Nah, usaha abang ini berdiri sejak tahun berapa bang? Tahun lalu Berarti dari 2024 ya bang? Oke bang. Nah, untuk jenis usaha abang ini apa nih bang jenis usahanya? misalnya jasa. Bergerak di bidang jasa ya bang? Oke. Nah, setelah ini kan posisinya laundry ini pasti sibuk gitu ya bang. Untuk kita sendiri yang mengerjakan pasti kayak keberatan ataupun butuh waktu yang banyak nih. Kira-kira abang ada karyawan nggak bang? Kalau misalnya ada, berapa jumlah karyawan yang bekerja saat ini bang? Waktu pertama buka coba 2 karyawan, tapi makin kemari tinggal 1 karyawan, jadi saya ikut bantu. Berarti 2 karyawan. 2 karyawan. Itu ikut abang berarti 3 ya kan bang Iya, yang bekerja. Nah, jasa apa aja sih bang yang abang jual di usaha bang? Gimana? Jasa Maksudnya jasa ataupun kayak bagian melipat, nyetrika. semuanya. Untuk jasanya itu kita ada kayak cuci kering lipat, cuci gosok, cuci kering aja, atau gosok saja gitu. Nah, itu kan ada banyak tuh bang. Kira-kira dari jenis usaha yang abang jual tadi, berapa rata-rata pendapatan abang per bulan bang? Per bulan itu bisa mencapai, kalau lagi rame ada sekitar 18 sampai 20, tapi kalau lagi sepi-sepinya seperti bulan lalu itu paling cuma sekitar 12 12 juta ya bang? 12 juta. Cukup, udah lumayan sih bang. Nah, untuk metode pembayaran abang ini, abang gunakan kepada pelanggan itu ada metode apa aja bang? Apakah cuma tunai, transfer ataupun kiris? Ada yang cash, ada yang transfer, tapi transfernya dari kiris doang. Oh. Iya. Dan untuk penjualan ataupun usaha abang nih bang, apakah ada yang secara kredit ataupun itu kan para customernya ngutang gitu? Ada beberapa tapi nggak banyak. Gitu. Ada beberapa tapi nggak banyak. Dan untuk itu bang, gimana sih abang untuk mencatat sistem pencatatan di bagian utang gitu lah bang? Kalau untuk pembukuan dari catatan, kalau yang ada utang gitu paling buat di selipan kertas kecil, nempel supaya karyawan juga tahu gitu. Tapi kalau catatan yang besar-besar nggak ada. Berarti kayak kalau misalnya ada ngutang ya udah tinggal tulis aja gitu ya bang? Kecil-kecil aja gitu. Kayak novel. Kayak izin ya bang. Ini bang, untuk pertanyaan selanjutnya aku mau nanya deh bang, untuk pengeluaran rutin abang itu dalam menjalankan usaha ini biasanya itu apa aja bang? Untuk pengeluaran ada kayak sabun plastik, itu kayak kebutuhan primernya sabun plastik, lem. Pokoknya kalau untuk saya totalkan keluarnya itu nggak bisa ditawar menawar, itu udah 4,5. Oh, 4,5 itu kalau misalnya itu bahan-bahan untuk laundry aja gitu ya bang? Enggak, udah semuanya kayak listrik, air. Itu udah nggak bisa tawar menawar gitu. Karena harga plastik naik terus gitu. Cuma naiknya memang nggak signifikan, tapi buat kita kayak kecengkel juga sebenarnya. Kalau boleh tahu nih bang, kan abang kan ini punya tempat usaha nih bang. Untuk tempat sendiri ini abang itu sewa atau Sewa. apa bang? Sewa. Kalau untuk per bulan itu berapa? 1 bulannya 1,2 Untuk bulannya. sewa tempat itu udah include air sama listrik gitu bang? Atau Di beda? luar dari semua itu. Sewa cuman bangunan kosong. Kalau abang ini kan bang tadi aku dengar tadi kan abang ada karyawan nih bang. Iya. Kalau untuk gaji per bulan karyawan itu per bulan per hari atau kayak mana bang? Per 15 hari. Per 15 hari. Jadi kalau- Setiap tanggal 15 gajian, setiap tanggal 31 gajian. oh berarti sebulan itu dua 2 kali kali. gajian. Kalau boleh tahu tuh berapa kira-kira? Di angka 800 per tanggal 15. Berarti hampir 1,6 lah kalau misalnya gitu bang. Oke, bang. Kalau untuk abang ini kan bang, abang kan di laundry nih bang. Pasti kan kayak ada nih orang customer kita yang mau minta diantar ke tempat kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih bang kayak gitu? Di awal buka ada, tapi sekarang udah nggak terima karena kayak kayak sibuk kan, jadi udah mulai nggak lagi gitu. Di awal-awal aja.
Berarti untuk biaya pengiriman itu nggak ada lah ya kan bang? Nggak ada. Kalau daerah sekitar nggak ada. Kalau abang sendiri nih di usaha abang ini, Nah, ada nggak sih abang menggunakan promosi kayak gitu dari di online? awal pembuka usaha, di awal bukanya usaha ada. Itu selama 3 bulan gitu kayak promo gila-gilaan kayak kalau di umumnya itu harganya per kilo 6.000 sampai dengan 8.000, tapi kita kemarin di angka 4.000 sampai 5.000 doang per kilo. Oh, jadi promosinya secara harga gitu kan bang? Ya, cara harga dan juga kilo, misalkan di atas 10 kilo kita promo, kita gratiskan 1 kilo. Itu promosinya itu lewat orang lain atau lewat dari media sosial aja bang? Lewat dari media sosial kayak WhatsApp, orang-orang terdekat sama di plat. Tapi seharusnya sekarang nggak ada lagi ya bang? Sekarang udah nggak ada lagi. Kalau boleh tahu nih bang, ada nggak sih bang selain dari pengeluaran yang tadi kayak sewa, gaji atau bahan-bahan baku lainnya itu ada nggak di bang pengeluaran yang lebih besar lainnya kayak gitu? Kalau pengeluaran yang lebih besar mungkin nggak ada, tapi kalau pengeluaran darurat gitu mungkin ada kayak tiba-tiba ganti sanyo mati gitu, alat sanyo atau kayak servis mesin, seperti itu kurang lebihnya seperti itu, kayak servis mesin tiap bulan gitu. Kalau boleh tahu itu berapa kira-kira bang kalau pengeluaran kok tiba-tiba kayak gitu, paling besar kayak gitu? Paling besar kayak tadi per hari aja ada yang 200 ribuan. Itu hal tak terduga gitu, di luar dari itu gitu. Kalau boleh tahu nih bang, untuk usaha abang sekarang ini, abang udah memiliki aset apa aja bang dari usaha ini? Karena masih berjalan 1 tahun jadi nggak ada aset apa-apa. Tapi aku lihat ini kan di belakang ini kan ada mesin ini bang. Ya benar. Kalau abang ini mesinnya ini mesin punya sendiri, udah punya sendiri atau kayak mana? Udah punya sendiri, cicil maksudnya dari awal itu 1 mesin pengering, 1 mesin pencuci gitu. Berarti kalau misalnya dari aset itu abang masih belum miliki berupa mesin kayak gitu aja? Iya, masih mesin doang. Tapi kalau aset yang di luar daripada laundry nggak ada. Udah hebat sih bang itu. Oke. Terus ini ada kan dari tadi kan kita ada bahas nih bang, kalau abang itu kan punya penyetokan beli bahan kayak gitu kan bang. Kalau boleh tahu tuh bang, kayak mana sih bang sistem penyetokan abang untuk bahan-bahan laundry ini? Per tanggal 15 juga sama. Per tanggal 15. Jadi kalau misalkan bahan-bahan beberapa yang udah dicatat udah habis langsung belanja lagi. Berarti sebulan 2 kali belanja gitu. Kalau boleh tahu itu sekali belanja itu abang berapa? Untuk habisnya Nah, kayak misalnya hari ini belanja untuk sampai minggu ke depan itu kira-kira abang tetapkan entah 3 juta atau berapa juta? nggak nyampe di angka 3 juta, paling kayak 1,5, paling banyak itu 1,5 gitu seperti itu. Berarti untuk penyetokan itu 1,5 itu per belanjanya kan? Tanggal 15. Kalau boleh tahu nih bang, dari usaha abang ini kan otomatis abang kan udah punya omset nih kan bang dari usaha abang ini. Kalau boleh tahu omset abang ini abang menyimpannya di bank atau kayak di tangan sendiri kayak gitu? Nyimpannya di tabungan bank. Oh, di bank. Kalau untuk usaha abang ini abang memiliki hutang nggak gitu? Enggak ada, paling utang sama orang tua gitu. Kayak di awal itu minta bantu beli mesin cuci gitu, sekitar harus disebut emang. Paling kayak minjam 5 juta gitu sama orang tua gitu. Tapi kalau pinjaman daripada itu di luar dari itu nggak ada. Oh, nggak ada ya bang. Kalau misalnya ini bang, untuk jumlah modal awal abang ini kira-kira berapa? Karena bukanya itu masih 2 mesin, jadi sekitar 15 jutaan. Karena untuk pencuci sama pengering. Jadi modal Sekitar kurang lebih seperti itu. jadi modal awal abang itu hanya 15 juta gitu bang? Kalau untuk selama usaha ini berjalan bang, ada nggak sih bang abang menerima tambahan modal dari orang lain kayak gitu? Nggak ada. Selain dari orang tua, tidak ada ya bang? Kalau untuk abang sendiri nih bang, dari usaha abang ini kan abang beli keuntungan kan bang? Ya. Kalau abang itu menerima gaji dari usaha abang ini atau keuntungannya itu abang langsung pakai kayak gitu? Awalnya saya langsung pakai, tapi akhir-akhir ini sekarang udah mulai
bisa manage keuangan. Jadi saya hitung diri saya sebagai karyawan juga. Gitu. Oh, berarti sekarang udah pakai sistem abang gaji diri abang sendiri Iya, gitu bang? benar. Berarti nggak langsung minta langsung ambil semua keuntungan gitu ya bang? Enggak gitu lagi. Di Udah awal dibedain? seperti itu. Oh, berarti udah dibedain Udah dibedain. sama gaji kan bang? Udah dibedain sekarang. Kalau udah tahu nih bang, dari usaha bang ini, abang ada nggak sih bang kayak buat laporan keuangan kayak gitu? Ada kalau laporan keuangan, tapi enggak yang rapi-rapi kan, Iya. cuman kayak catatan pribadi ada. Kalau udah tahu catatan abang ini abang menggunakan sistem catatan pembukuan atau menggunakan pencatatan aplikasi atau Excel kayak gitu bang? Aplikasi juga ada, karena aplikasi kita langganan bayarnya per 6 bulan sekali. Tapi kalau misalkan untuk catatan pribadi seperti kayak not kecil gitu aja. Oh, berarti abang ini khusus ke bagian itu ya bang, bagian aplikasi tersendiri gitu. Ada aplikasi tersendiri. Berarti kalau dibilang itu pencatatan abang itu udah mulai rapi lah bang. Udah rapi. Kalau boleh tahu nih bang, kalau abang sendiri apa sih tujuan abang itu untuk membuat laporan keuangan itu kayak seperti itu? Tujuannya itu awalnya simpel sederhana, karena pengen tahu uang masuk dan uang keluar gitu. Jadi untuk membagi gaji dan juga untuk menabung gitu. Jadi tahu berapa setiap bulannya gitu. Kira-kira untuk abang sendiri nih bang, dari pembukaan abang ini ada nggak sih bang abang tertarik untuk menarik investor kayak gitu atau Untuk saat ini Orang- belum ada untuk saat ini. ini bang untuk pertanyaan ini apa nih kendala terbesar abang dalam mencatat pembukaan itu terus membuat aplikasi pencatatan itu? Kalau saat ini kendalanya nggak ada ya, karena dari tahun lalu juga udah mulai belajar, jadi kayaknya udah mulai paham. Udah mulai terbiasa gitu ya bang? Terbiasa ya. Nih bang, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih bang. Oke. Kalau boleh tahu nih bang, selama abang kan menjalankan usaha ini pribadi ya kan bang? Iya. Pribadi. Otomatis kan ada nih kendala-kendala dalam menjalankan usaha kita ini. Kalau boleh tahu, boleh cerita nggak bang, apa aja kendala dalam menjalankan usaha ini? Kendala terbesar itu keluar masuknya atau pergantiannya karyawan itu sangat terganggu, karena harus mengajari lagi, ngulang lagi, terus menyesuaikan lagi, pembukuan lagi, menjelaskan barang keluar barang masuk lagi. Jadi kayak itu kendala terbesar. Terus yang kedua kayak listrik yang naik turun, itu kendala juga, sama air. Karena kan kita pakai pump, jadi kalau misalkan tiba-tiba airnya kuning itu juga jadi kendala, karena customer itu nggak mau tahu, taunya itu bersih gitu. Tiba-tiba kita harus ngulang lagi gitu. Terus komplain dari beberapa customer lagi, gitu. Kurang lebih seperti itu kendala. Berarti kayak karyawan yang abang bilang tadi harus belajar lagi, berarti mereka bukan yang pure langsung tahu sistem laundry ya bang? Berarti abang Ada yang beberapa udah berpengalaman, cuman harus lebih apalagi namanya penyesuaian lagi. Gitu. Bang, itu tadi pertanyaan terakhir tuh kan bang. Kami ucapkan terima kasih kembali lagi untuk abang karena sudah Sama-sama. menjawab pertanyaan kami dengan memberikan jawaban-jawaban yang sangat Keren. Oke. Nah, untuk saat ini bang, abang mau kasih berikan kepada kami nih saran ataupun pesan dan kesan lah untuk para penonton ataupun kami yang ada di sini bang. Pesannya untuk anak muda yang mungkin pengen lebih maju atau apa, nggak ada salahnya mencoba. Gagal itu biasa, karena kalau mau berhasil harus gagal dulu. Sebagai pelajaran ya kan bang. Iya, benar-benar. Kalau boleh tahu nih bang, tadi kan lupa nih menanya untuk alamat abang sendiri di mana biar kita bantuin tuh kan, siapa tahu ada yang mau datang. Promosi kan bang. Oh, di usaha ini di Jalan Sepadang, Gang Langgar nomor 14. Oke, jangan lupa datang ya sobat-sobat akuntansi. Buat yang malas-malas cuci gitu, Iya. datang aja ke laundry ini. Murah dan sangat bersih. Ya. Oke, baiklah sobat akuntansi, sampai di sini wawancara kali ini. Kiranya video kali ini dapat memberikan pelajaran ataupun bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa. Bye. Baiklah Sobat Akuntansi, sampai di sini pemaparan materi dan video wawancara kami. Kiranya video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.